Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Yunita dengan NIM C1L025128 dari kelompok 8 Praktikum Statistika. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang sudah tertera di layar. Yang pertama itu, tentukan nilai dari X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Jadi di sini saya sudah memindahkan soal yang sudah dikirim dari Word. Yang pertama itu X pangkat 2. Yang pertama kita gunakan rumus sama dengan, kemudian X pangkat 2. Setelah itu enter. Kemudian seperti biasa kita tarik ke bawah. Selanjutnya nilai Y sama dengan Y pangkat 2, enter. Kemudian kita tarik lagi seperti tadi. Kemudian X kali Y sama dengan X kali Y, itu enter. Kita tarik ke bawah. Sini kita sudah menemukan soal nomor 1. Kemudian yang kedua itu tentukan nilai dari R. Oke, pertama di sini dulu N itu kan N itu banyak data. Jadi kita sudah tahu kan di sini banyak data itu ada 10. Jadi kita langsung tulis saja 10. Kemudian untuk A itu 5% di soal berarti 0,05. Setelah itu untuk R kita dengan tarik saja ini ke samping. Sudah. Selanjutnya untuk R kita pakai rumus manual. Kita pakai data. Pertama itu ke data. Oke, selanjutnya kita mencari R. Pertama kita ke data, kemudian data analis, kemudian correlation. Oke. Setelah itu yang input range ini kita masukkan data X dan data Y. Kemudian yang output range ini kita masukkan terserah di mana aja, kemudian klik OK. Di sini kita sudah menemukan R-nya. Kemudian nomor 3, uji apakah ada hubungan signifikan atau tidak dengan uji T. Uji T hitung. T hitung kita gunakan rumus sama dengan R itu yang ini ya, yang 0,94. Setelah itu dikali dalam kurung SQRT ini
Setelah itu nilai n yang ini kemudian dikurangi dengan 2, tutup kurung 2 kali setelah itu dibagi, buka kurung lagi, SQRT. Setelah itu buka kurung 1 dikurangi dengan R pangkat 2 kurung salah. Selanjutnya kita menentukan tabel dengan rumus sama dengan TINV ini, kemudian probabilitas itu 0,05,8. Kenapa 8? Jadi derajat bebasnya itu kan 10. Nah, derajat bebasnya itu kan n. Terus n di sini tuh ada 10. Jadi dikurang 2 berarti 8. Enter. Selanjutnya kesimpulan. Kita bikin di sini aja. Kesimpulan. Iya, buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ini. Jadi kesimpulannya adalah nilai korelasi dari variabel X dan variabel Y adalah R sama dengan 0,942 dan termasuk kategori sangat tinggi dengan pengujian di mana nilai T lebih besar dari T tabel.
sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, variabel X memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y. Jadi ini kesimpulannya, yaitu nilai korelasi dari variabel X dan variabel Y adalah R sama dengan 0,942 dan termasuk kategori sangat tinggi dengan pengujian di mana nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, variabel X memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y. Selanjutnya, kita membuat diagram. Langsung saja kita blok data X dan Y, kemudian langsung ke buka insert. Setelah itu kita cari chart yang ini, kita pakai yang ini. Chilling. Nah, ini diagramnya. Di sini kita sudah menyelesaikan untuk tugas yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke tugas kedua, yaitu menentukan nilai tabel frekuensi, yaitu seberapa kuat hubungan antara kegiatan ekstra universiter yang diikuti mahasiswa dengan prestasi studi yang diraihnya menggunakan korelasi koefisien kontingensi untuk membuktikan hipotesis yang dibuat pada taraf signifikan 5%. Oke, di sini kita akan menentukan nilai H-nya dengan rumus. Ini kan ada aktif baik. Nah, berarti di sini tuh sama dengan yang aktif baik itu kita
gunakan jumlah kolomnya yaitu 90, terus dikali dengan ini apa sih namanya, deretannya ini, jumlah deretannya kolomnya yaitu 150, kemudian dibagi dengan ini jumlah kolom, yaitu jumlah keseluruhan kolom itu 600, enter. Kemudian untuk cukup, berarti kalau cukup itu sama dengan 360 dikali dengan 150 dibagi dengan 600. Untuk yang gagal berarti sama dengan kurang aktif ini. Kalau yang untuk yang gagal itu berarti sama dengan 150 kemudian dikali dengan 150 lagi nih, terus dibagi dengan 600, enter. Kemudian yang ketiga yaitu kurang aktif baik, sama dengan 90 dikali 350 dibagi 600. Selanjutnya yang cukup sama dengan 360 dikali 360 dikali dengan 350 dibagi dengan 600. Kemudian yang gagal sama dengan 150 dikali dengan 350 dikali dengan 350 dibagi dengan 600. Kemudian untuk yang tidak aktif baik sama dengan 90 dikali dengan 100 ini dibagi dengan 600. Sama dengan 360 dikali dengan 100 dibagi 100.
dikali dengan 600 dikali dengan 100. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai H-nya. Selanjutnya, kita tentukan CC-nya. Yang pertama itu sama dengan buka kurung nilai OH dikurang H tutup kurung pangkat 2 dibagi H. Di sini kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya yaitu Cihitung. Kita gunakan rumus. Di sini sama dengan kemudian tab sama dengan sum kemudian kita blok data ini semuanya. Setelah itu enter. Kemudian untuk kunci tabel sama dengan SQRT. Oke, di sini jadi rumusnya itu sama dengan SQRT kemudian ditambah Cihitung terus dibagi dengan hitung jumlah total ditambah Cihitung lagi. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah nilai Cihitung lebih besar dari Citabel maka ditolak sehingga
sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstra universitas universiter dengan prestasi studi mahasiswa CC atau sebesar 0,3520. menunjukkan bahwa kekuatan hubungan tersebut termasuk dalam kategori lemah ke sedang. Jadi kesimpulannya adalah nilai Cihitung lebih besar dari Citabel, maka 0 ditolak sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstra universitar dengan prestasi studi mahasiswa CC sebesar 0,3520 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan tersebut termasuk dalam kategori lemah ke sedang. Kenapa panjang sekali? Nah, jadi ini dia kesimpulannya. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan tugas yang pertama. Ini juga tugas yang kedua. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi